Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, di video ini gue mau bahas pertandingan dari ajang terbaru turnamen catur terkuat tahun 2025 Norway Chess, teman-teman. Yang berisikan 6 pemain catur undangan. Itu ada Magnus Carlsen, ada Gukes, ada Caruana, ada Hikaru Nakamura, ada Wei dan ada Arjun Erigaisi. 6 pemain ini berkompetisi dengan sistem double round robin. Mereka ketemu 2 kali, hitam dan putih, memperebutkan total 2,7 miliar dan berlangsung secara over the board di kota Stavanger, Norwegia. Ya teman-teman, kita akan bahas dari partai game pertama. Pertemuan menarik, Magnus Carlsen menantang juara dunia catur klasik saat ini adalah Gukes Domaraju. Format dari turnamen ini adalah 2 jam untuk 40 langkah pertama, dan setelah langkah ke-40 ada bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Kalau dalam babak catur klasik hasilnya remis, maka mereka akan lanjut ke Armageddon Game, di mana putih waktunya 10 menit, hitam 7 menit. Kalau remis, hitam yang menang. Ya, jadi setiap babaknya akan selalu ada pemenang. Itu menariknya dari turnamen Norway Chess ini. Magnus Carlsen pegang buah putih memulai dengan langkah D4, dijawab Gukes dengan kuda F6, putih kuda C3, hitam D5, Magnus mainkan bishop F4. Ini adalah Joba London ya, teman-teman, terkenal banget. Dan tidak menyangka Magnus mainkan teori ini. Kemudian hitam menjawab dengan langkah C5, Magnus menjawab dengan E3, hitam bishop ke petak E4, putih bishop ke petak E2, pertukaran bishop terjadi, Magnus makan dengan kuda C. Yang tadinya kuda C3 mau ke petak B5, terjadi pertukaran, kuda C makan bishop, artinya mengarah kepada permainan posisional. Hitam kuda ke petak C6, putih kuda F3, hitam E6, putih mainkan langkah C3, memperkuat struktur dari London System. Kemudian Joba London ya, bishop ke petak E7, putih kuda ke petak E3, hitam lanjutkan dengan rokade, putih queen ke petak E2, hitam H6. Putih pindahkan benteng ke petak center D1, kemudian hitam menteri ke petak A5. Mengancam pion, taktis A3 dimainkan, hitam rook F ke petak D8, koordinasi buah, putih menyerang dengan H4. Coba mendobrak. Hitam nggak mau kalah. Serangan sayap menteri dimainkan, menteri ke petak 4. Putih menukar kuda di petak center. Pertukaran diterima, bishop makan kuda. Kemudian taktis kuda mundur ke petak D7. Bishop nggak mau dimakan, mundur lagi, mengancam pion H6. Nggak mau diserang lewat sayap raja, Gukes Domaraju mainkan langkah penawaran queen, pertukaran queen. Ya, secara struktur apabila ditukar memang double pawn, tapi membuka jalur B sepertinya menguntungkan untuk hitam. Tapi Magnus menolak itu. Magnus mainkan queen ke petak F3. Queen gak mau, Gukes tawarin pertukaran bishop. Kali ini Magnus tidak dapat menolak. Dia mainkan manuver kuda ke petak H5 menyerang petak G7. Pertukaran bishop terjadi, queen makan bishop, kemudian hitam mendobrak lewat E5. Apa tujuan dari Gukes sacrifice a pawn? Tujuannya adalah untuk queen bisa membantu pertahanan di petak G7. Magnus menolak untuk makan karena menganggap tidak ada untungnya ya. Double pawn, dia mundur menteri G3, hitam queen ke petak G6, pertukaran queen terjadi, permainan menuju endgame tanpa queen. Kuda mundur, pion ditukar di petak D4, makan lagi dengan pion C, hitam dorong pion C4. Sangat cerdik ide dari juara dunia catur klasik Gukes. Ya, dia ingin manfaatkan pion mayoritas 3 lawan 2. Magnus tahu itu, dia mainkan manuver kuda ke petak E2 dengan tujuan manuver lagi kuda. Hitam menjawab dengan langkah B5. Kemudian Magnus mainkan langkah kuda ke petak C3. Apabila kuda F4 tetap dilanjutkan, masih ada jawaban kuda F8, teman-teman. Kuda C3 dimainkan, mengancam 2 pion, hitam kuda ke petak F6, kasih pion di petak B5. Tapi kalau makan juga percuma karena hitam akan benteng A ke petak B8, ancaman kuda dan mengancam pion B2. Apabila A4 ada A6. Jelas tidak tertipu Magnus Carlsen. Dia mainkan benteng B1 dulu menjaga pion. Kali ini hitam harus menjaga juga. Dan kemudian putih F3 menjaga petak center. Hitam dorong pion A5, Magnus taktis B4. End passen dilakukan, langkah spesial. Kemudian putih benteng B3. Hitam mendobrak dengan B4, masuk langkah ke-30. Pertukaran pion terjadi di petak B4, dimakan dengan rook. Magnus menolak, rook ke petak A3.
dan berencana untuk rokade dan menekan pion A5. Gukes tahu itu, Gukes mainkan benteng E8, coba cari pion pengganti yang akan dilepas dengan pion A5. Magnus menolak, dia mainkan raja D2, menjaga pion senternya. Hitam benteng B2, skak, raja naik ke petak D3, hitam mengambil pion G2, putih mengambil pion A5, mengancam D5. Hitam Gukes kembali mencari pion penggantinya dengan benteng G3, putih benteng F1. Gukes G5 menghilangkan double pawn. Pertukaran pion terjadi, hitam akan dengan rook menjaga pion D5. Putih benteng F ke petak A1, ya, membuat susunan baterai. Hitam fokus dengan pion promosinya. Putih menukar benteng di petak A8, makan lagi, dan kemudian raja ke petak H7. Masuk langkah ke-40, Magnus Carlsen mendorong pion E4. Teman-teman jangan lupa, kenapa Magnus Carlsen disebut sebagai the greatest of all time atau godnya catur, pemain terbaik sepanjang masa? Karena kemampuannya dalam berbagai posisi catur. Dalam endgame dia disebut sebagai rajanya endgame, rajanya permainan akhir. Ya, pion ditukar oleh hitam. Putih makan lagi dengan pion, hitam mendorong pion H4. Keadaan masih seimbang sampai langkah ke-41. Langkah ke-42 permainan menjadi seru karena putih mendorong pion E5, tapi Gukes mengorbankan kuda dengan H3. Apa yang ada dalam pikiran Gukes, teman-teman? Magnus mengambil kuda di petak F6, Gukes mendorong pion, putih mendorong pion F7. Sama-sama promosi ingin dilakukan, hitam melakukan skak terlebih dahulu. Magnus mundur ke petak D2, hitam promosi pion, kemudian putih promosi pion juga menjadikan queen. Dan di sisa waktu 23 detik, hanya ada tambahan 10 detik berikutnya, Gukes Domaraju. Langkah ke-46, melakukan blunder di keadaan seimbang. Yes, Gukes tidak tepat. Menteri ke petak H6, Magnus meninggalkan petak D2 dengan geser ke petak C2, hitam menteri G6, putih raja B2, menteri ke petak B6 skak, Magnus meninggalkan kuda dengan raja A2. Apabila kuda dimakan, ada jawaban menteri ke petak F5, G6 dimainkan, maka ada jawaban menteri F7, raja ke petak H6. Ada jawaban menteri F4, apabila G5, maka ada jawaban benteng H8, raja G6, maka ada jawaban benteng G8, raja ke petak H7, maka ada jawaban menteri F7, raja H6 dan checkmate. Raja geser ke petak H6, maka ada jawaban menteri G5. Raja 7, menteri G7. Sementara apabila menteri ke petak F5 dimainkan dan ditutup dengan queen, maka ada jawaban benteng ke petak H8 dimakan dan queen akan hilang. Jadi kuda tidak bisa dimakan, hitam benteng G2, putih raja 3, menteri ke petak B2, raja ke petak A4. Gukes panik, dia makan kuda. Nggak ada serangan lagi. Maka putih lanjutkan dengan menteri ke petak H8 skak, raja G6. Magnus sisa 5 detik mainkan benteng A6, raja F5, menteri F8 skak, raja E4. Ditutup dengan benteng E6. Gukes Domaraju, juara dunia catur klasik, sekali lagi menyerah di tangan Magnus Carlsen. Apakah ini ajang pembuktian Magnus Carlsen? 3 poin dia dapatkan. Apabila game dilanjutkan raja ke petak D4, maka jawabannya menteri D6, raja ke petak C4, maka jawabannya benteng E4. Menteri menutup dan checkmate. Apabila raja menolak makan pion raja D5, maka menteri ke petak F5 skak, raja C4, menteri B5, raja ke petak D4, menteri D7, raja C4, benteng C6, skak mat. Raja masih bisa ke petak D3, bang. Menteri ke petak F5. Ya, benteng E6 raja ke petak D3, maka menteri F3, raja ke petak C2, benteng hilang, raja C4. Ada jawaban benteng C6. Raja makan pion D4, ada jawaban menteri M4, raja ke petak C5, checkmate. Serba salah. Game akhirnya selesai setelah langkah ke-55. Magnus Carlsen mengunci kemenangan. Kalau kita mau bahas pada saat pion promosi, harusnya game bisa remis apabila benteng G2, kemudian kuda ke petak E2, ada jawaban menteri H6,
Raja ke petak D3, Menteri H3, Raja ke petak C4, maka di jawaban Menteri H6, hitam malah bisa unggul. Maka jawabannya bolak-balik ke Raja D2, Menteri H6. Kalau di sini benteng ke petak G2, Raja naik, kemudian diskak lagi, Raja naik ke petak C4, maka di jawaban Menteri ke petak C6. Apabila ditutup, maka benteng hilang, sementara kalau nggak tutup, kudanya juga hilang. Ya, sementara kalau Raja ke petak C2, maka jawabannya adalah Menteri G2, Raja B3, Menteri D5. Raja B4, Menteri ke petak D4. Raja mundur ke petak B2, maka jawaban Menteri G2 lagi. Tidak bisa bergerak. Tapi itulah permainan catur. Saya rasa pressure time yang menjadikan Gukes akhirnya gugup dan salah. Dan ini sering terjadi pada Gukes Domaraju. Dari game lain, Hikaru Nakamura memenangkan derby Amerika Serikat di catur klasik. 3 poin dia dapatkan, sementara Arjun Erigaisi menang lewat Armageddon Game 1,5 poin melawan Wei yang kalah 1 poin. Inilah susunan klasemennya teman-teman. Magnus memimpin dan turnamen ini akan berlangsung double round robin sampai tanggal 6 Juni. Siapa yang akan jadi juara, guys? Mampukah Magnus menaikkan elo ratingnya mendekati 2900? Jangan lupa nonton streamingnya setiap jam 10 malam waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Jangan lupa bantu video ini viral dan bantu aku memberikan impact lebih besar lagi untuk dunia catur Indonesia dengan cara like, share, komen, dan subscribe, guys.